Yeah, we are very happy, glad, yeah, to meet you all virtually, yeah, in any condition, yeah. We need to thanks to God, yeah, so we can still meet here, yeah, to learn together related with our third topic, yeah, in English, ya, bahasa Inggris di MKTU, ya, MKTU. Here with the topic describing people, ya. If you look at the syllabus, yeah, our topic today is about describing people, yeah, appearance and personality. In describing people, yeah, is the first English expression after introduction, yeah. Once again, I just remind you all, yeah, related with our target, our outcome in this course. But we are dealing with the basics English expression. Once again, basic English expression. So you can learn about introduction. Now we need to learn together. I will accompany you to learn about describing people. In describing people, yeah, we can do several things. First, about appearance. Ya, di sini sudah ada beberapa mahasiswa yang hadir, 31 mahasiswa ya, dari list, belum semuanya, tetapi oke, I will check it later. Appearance, from the pictures, ya, can you describe her? Anyone? Ada salah satu dari teman-teman untuk keaktifan? Can you describe her? Ya, Mbak Ketut? In her appearance, yeah, we She concern has a on long it. hair, Long hair, black hair with a long hair, black hair, wear a yellow sweater yellow sweaters. Yeah, we can see like that. and How about beautiful. this? Beautiful. Okay. Earrings. Earrings. Sorry, ear. Earrings. Yeah, thank you, Mbak Ketut ya. Ya, Ketut Bintang. Thank you for your activeness. Okay. Then we have another one. We can look at the personality. Ya. Nice, cool, friendly. Bentar. Mohon di-mute ya. Nanti saya Oh, IND ini nanti namanya saya tidak bisa mempresensi. Ini yang masih unmute. Nah, rename ya, Mbak atau Mas, tadi suaranya Mbak. Please do renaming your account. Nanti saya cari IND itu di presensi, ya ini curhatan kalau kita melakukan presensi ya, namanya akan beda-beda ya. Sebagai validasi mohon di rename. Saya ingatkan ya, di rename. Oke, we'll continue ya. For personality, of course, based on the picture, we cannot directly say about someone's personality. I have those words ya, nice, cool, friendly. If previously Mbak Ketut already gave kind of description ya, related about physical appearance, one by one, yeah, with long hair, and then stop with the black hair, wear earrings. That's the list, yeah. Okay, now in the second chance, please do it in the full sentences. Yeah, you can have 2 or 3 sentences. It's okay. Yeah, 2 or just 1 with using nice, cool, and friendly. Can anyone try about this? Atau kenapa Mbak? Di mute ya. Nggak apa-apa kalau mau you wanna say something, you need to unmute. Nah, itu boleh. Anyone that wanna share? Like what Mbak Ketut did, it's very great for your activeness. Yeah. For the 32 students, ya sudah nambah ini ya, 32 students, can you describe him based on the nice and cool and friendly words? Okay, for our brainstorming ya, in the first, yeah, we will have this for you ya.
once again, there are two ways to describe people in English. First, about the appearance. Physically, we know him or her or them, yeah. And then the other about the some beyond of the appearance, the inner contents of the someone, yeah, him or her or them. This is personality. Yeah, for example, the first one, yeah, she is really tall, she wears earrings, ya, atau kalau mau menekankan ke continuous, ya, sedang she is wearing an earrings, ya, she has brown eyes, she has long. Nah, ini kalau mau digabung tadi Mbak Ketut bisa satu-satu ya. Kalau we want to make some opinions ya related with something with several beberapa adjective ya, we can combine this. She has long straight black hair. Nah, for example like that. Ya. How about personality? Ya. He is really nice. He is really cool friends. Ya, bisa tambahin noun juga belakang ya. He is very friendly guy. Nah, here in describing people with several components. For example, about hair. Hair itu noun-nya ya. Hair is a noun. Part of speech. Ya, namanya part of speech. Part of speech we have noun, adjective, ya, verb, adverb, preposition, and extra. Nah, in describing something, especially people here in our context, ya, we will describe the noun. Something that modifies noun is adjective. Nah, nanti mostly we learn about this structure ya. Noun phrase in explaining, in describing about people in English. For example, eyes. We want to describe eyes. Eyes itu kan kata benda, noun. Matanya kenapa? Nah, something that modify the noun, modify the eyes is adjective. Pak, warna brown itu kan kata benda, coklat ya. Kok bisa di sini posisinya adjektif? Ya. Oke, ya. Apa? Mungkin terpencet ya, Mbak Mas Visual ya, Raihan. Oke, maaf kita lanjutkan ya. Mbak mana tadi? Oke, about the people appearance, people personality ya, and then the structure of it. Noun phrase tadi ya. Kan noun phrase consists of adjective and noun. Seperti misalnya tadi nice guy, cool friends, friendly guy ya, that's about adjective. Tapi kadang dalam noun phrase itu ada noun dan noun. Nah, dalam frase itu noun yang pertama itu sifatnya kalau sudah jadi frase itu adalah sifatnya menjadi kata sifat, menjelaskan. Jadi seperti black hair itu adalah rambut yang berwarna coklat. Jadi black hair as an adjective there. Straight is an adjective. Brown is an adjective. Ya. Tall is adjective himself ya, belum ada kata bendanya di situ karena mengacu ke keterangan untuk kata bendanya she, mengacu ke she-nya, menjelaskan she-nya itu kenapa? She is tall. She is really tall. Tall is an adjective. Okay. That's the further explanation ya related with the grammatical feature when we see these authentic samples from those sentences. Now, in describing people, ya, we can describe many things, ya. Vocabulary to describe physical appearance. Jadi nanti kita akan mendapatkan input ya di mata kuliah ini, di synchronous ini ya. So you can have several input, ya. Even outside of this class, you can elaborate it from yourself, ya. From many references, ya. But in this class, we get several input ya related with the vocabulary to describe physical experience. Then later on we go to the personality. In personality we can give this criteria ya for the adjective. Can be positive adjective ya, and the other one can be negative adjective ya. What does it mean by positive and negative? It is not the part of speech ya. The part of speech still adjective, but positive means ya the psychological thing related to that adjective. Ya, yang dibuat ini terkesan positif, yang lainnya ini adjektif yang memang terkesan negatif.
And then the other one that can be used to describe about people is about the quantifier, ya. We will learn about the quantifier. Lalu di bagian akhir nanti kita akan belajar ya about adjective order. Order kan urutan, aturannya. Nah, like Mbak Ketut say tadi ada long hair, black hair. Kalau digabung nggak gimana? Long black hair seperti itu. Nah, itu ada aturannya. There is a rule in the language, ya. That which one is the first? If we have 2 adjectives, that's okay, long black hair. How about if we have 3 adjectives? How about if we have 4 adjectives to describe one noun? How about if we have 5 adjectives to describe one noun? Yeah, that's why. When we have a lot of adjectives to inform or to modify noun, we use this adjective order. Yeah. Yeah, we go to the first one as our input. Yeah, later on. Yeah, vocabulary to describe physical appearance. In describing physical appearance, we can talk about someone's height, we can talk about someone's build, ya. We can talk about someone's age, ya. In height, nanti bisa ditambahi di luar ini ya. You can once again elaborate it by yourself. Height, we can use the word, ya, the adjective, the vocabulary, tall, short, medium, like that. How about build? Nah, kalau kita ngomentari tentang bentuk, ya, can be frail, it can be stocky, it can be slim, it can be thin, it can be plump, it can be fat, skinny, or well built, and many more. Ya, and in the feature of age, ya, we can use young, old atau elderly, middle age, teenage, ya. Atau pakai acuan ini ya, around bla bla bla, itu bisa pakai around bla 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 atau in 20s ya. Dia di usia belasan kan teenage ya. Kalau 20-an 20s, 30s, 40s and etc. Ya. And then the other one in describing physical appearance, ya, instead of height, build, age, we can have face, hair, eyes, clothes. Ya, in face, someone face, nanti kalau teman-teman lihat kayak mappingnya wajah seseorang, nanti ada yang lebih lengkap ya. Ini sebagian saja ada round, oval, square, ya. Not just in the cartoon, but we have types of face that is square. Itu ya memang tidak kotak persis seperti ini enggak ya, tapi terdefinisikan seperti itu. It's defined nearly square, ya, diamond, with squares, ya, wrinkles, speckless, ya, suntan. Nah, misalnya kalau ya we put something that is sensitive or not, ya, depends on our explanation here. Nah, masuk berkerut-kerut, ya karena realitinya Anda teman-teman mau memberikan penjelasan adjektif tentang itu ya, you can use wrinkles, and then ini hair, ya, you can use bald, straight, curly, ya, spiky, wavy, something like that. Ya, in eyes, we can use bright, small, narrow, blue, ya. Icy atau big round, ya, depends. Or maybe about clothes, ya. That's positive, ya, for casual, scruffy, ya, sharp, tidy, messy. Yeah. That's about how we describe with the positive one, ya. And then the other one, ya, we have, ya, personality, ya, refers to individual differences in characteristic patterns of thinking, feeling, and behaving. Jadi ya kalau tentang personality, ya, itu bisa terpengaruh oleh nih patterns of thinking, ya, feeling, behaving. Jadi kenapa tadi diklasifikasinya dalam materi kita in our material, ya, we have first positive adjective to describe the personality, and then the second we have negative adjective, ya, to describe personality. Okay,
First about the positive adjective. Tadi setelah appearance kita masuk ke sekali lagi once again about personalities ya. The positive adjective we can use some of the characteristic of someone. Friendly, yeah, that's positive one. Kind, charming, adventurous, honest, yeah, hardworking, polite, likable, considerate, understanding, honest. Nah, lagi nih ya. Sincere, double typing tadi. Straight forward. Nah, ada yang orang tanpa basa-basi, oh ya, ini straightforward bisa kita gunakan untuk describe. Bukan yang negatif ya, straightforward itu ya to the point, something like that ya. Helpful, patient, bright. Ya, bright can be about personality, not just about someone face, someone tone of the skin ya. It can be about personality that shows someone capability that is different with other, have more positive side, yeah, can be about cognitive skills, yeah, about the cognition, maybe about the other treatment to others. This is bright, reliable, ya, seperti ini ya, seperti kalau kita ada wawancara itu banyak sekali positive adjectives that can be used ya in describing ourselves ya. Kalau ini describing people, ourselves means we are person, we are people, right? Ya, teman-teman, ini di konteks lain ya, in other context you can use this also ya as the word choice ya, the good word choice to describe yourself. Nah, kadang di dalam wawancara nanti di meeting terakhir kan ada CV and also interview. Nanti teman-teman bisa mengambil dari hal-hal positif seperti ini ya. Enthusiastic, hilarious, ya, laid back, easy going, and extra. Okay, then after those positive adjective, we have the other one negative adjective. Yeah, it can be about some adjective like aggressive, bossy, yeah, grumpy, impulsive, picky, tactless, arrogant, considerate, mean, nasty, sneaky, yeah, dogmatic, intolerant, jealous, possessive, lazy, careless, yeah, irresponsible, gullible, moody, pessimistic, yeah. You can consider this, yeah. Do not use it to reflect yourself. Nanti kalau misalnya and if you can be next. Yeah, thank you. Yeah, that's also what is that? She is very bright, ya kan? Ada pancaran pesona saat menyanyi, ya kan? Terdengar luar biasa, potensial. Nah, ini contoh dari salah satu ini kalau teman-teman mau menggunakan positive adjective ya. Oh, how about her? Wow, he is likable, ya, and also bright and hilarious. Even in the meeting, ya, she sang a song, ya kan? Sudah bright, likable, and hilarious, ya, membawa suasana yang nuansanya itu tidak membosankan. Seperti itu, teman-teman bisa mengolah sampai ke positive adjective, ya. Yang tadi kita sampai ke negative adjective. Ya, okay. Then we go to the others, ya, like the quantifiers, ya, about personality in English. Tadi to support that kan tidak semua hanya adjective, noun, atau noun-noun yang berfungsi sebagai adjective tidak. Tapi kadang kita dalam menyusun sebuah statement pernyataan ya in our describing person ya, we can use quantifier to describe about those personality, about those adjective in the noun. Ya, very bisa kita buatkan quiet, sorry not quiet ya, quiet itu nanti yang beda ya, suruh diam ya, quiet ya, somewhat, so, just, really, pretty, ya, a little, kind of,
sort of. Nah, gitu ya. Itu yang bisa kita pakai for the quantifiers ya, about personality in English. Nah, karena English expressions itu tadi tugasnya kita pengertiannya vocabulary yang sering dipakai. Nah, sekarang kita masuk ke diskusi ya, our discussions. Karena kelas bahasa Inggris kita harus banyak tambahi praktek-prakteknya ya. For the pronunciations, I already gave it to you for each word ya. Now we go to the discussions. Nah, sekarang yang pertama tadi dari kasus yang Mbak Ketut sampaikan ya, sudah ada penjelasan satu-satu itu oke. Nah, sekarang kalau kita ada banyak ini, we have many various adjective. Ada adjektif apa ini teman-teman? Bisa lihat ya. Young, black hair, apalagi tall, Scottish. Nah, dari negara mana kalau Scottish itu? Dari negara mana? Ini kan yang muda, black hair, rambutnya itu hitam, tinggi. Ya, gambarnya tidak sesuai ya. Thin. Ya, thin-nya yang belum sesuai ini ya lumayan lah thin gitu ya. Beautiful dari Scottish, dari Scotland dia. Jadi dia orang Skotlandia. Gitu. Nah, kita akan masukkan ke dalam kalimat. She is a bla 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 bla. Nah, ini menjelaskan dia itu wanita seperti apa. Describing people ya. Dengan kata-kata itu. Mungkin dari personality, mungkin bisa dari physical appearance, digabung jadi satu. Nah, silahkan diurutkan. You can make it into good order. Siapa yang mau mencoba? Ya, di kelas activeness kita sudah ada 2 ini ya, dari Mbak Ketut, lalu dari Mbak Tri yang sudah menyumbang lagu. Yang lainnya ini activity, this activity you can try ya. We love mistakes. Nanti kalau masih ada kesalahan ya that's okay. We learn together. Saya persen sambil saya persensi ya karena ada penambahan 33 mahasiswa di sini ya. Saya stop share dulu. Wait for a minute. Okay, let's get back to the material ya. Ada yang mau nyoba? She is misalnya ya, disusun aja. She is a Scottish, thin, beautiful, tall, young, black hair woman. Nah, apakah seperti itu? Apakah she is Scottish, tall, young, black hair, thin, beautiful woman? Apakah seperti itu? Nah, silakan. Siapa yang mencoba? Ada? Saya akan bantu supaya dapat ini ya, activeness point di kelas. Mungkin you will say it by yourself, by your willingness, keinginannya sendiri boleh. Atau Saya, Pak. oh, Mas Riko, that's great. Ya. Tapi nanti kalau salah minta tolong ya, Pak. Oh, siap. Kita akan belajar bersama Mas Riko. Ini nyoba saja. Tapi berarti ini semua kata dipakai apa ya atau enggak? Ya, semua kata dipakai. Tantangannya itu. Kalau 1, 2 mungkin bisa ya nanti kita. Tapi kalau ini biar belajar bersama. Oke, Mas Riko, silahkan mau berpendapat. Tadinya itu 3 udah dapat, cuma kalau semua kata sebentar. 3 dulu, nggak apa-apa. Karena yang pertama itu ada toleransi ya. Nggak apa-apa. Kita nyoba latihan 3 dulu, boleh. Yang mana Mas Riko kalau 3? She is a woman, she is a beautiful woman Scottish. Woman-nya itu di akhir. Karena untuk kata benda kan, dia itu wanita apa. Nah, kalau kita jelasin kata benda itu di akhir. Nah, woman-nya di akhir, nanti yang lainnya ada 2 kata adjektif yang mau dipakai untuk menjelaskan itu. Oke, sebentar, Pak. Yang penting sudah nyoba, nggak apa-apa. Ya.
Jadi dari Mas Riko kan kita belajar, oh noun is in the end of the sentence. Kalau mau menjelaskan itu kan. Karena bahasa Inggris kan dibalik. Misalnya rambut hitam kan bukan rambut itu apa? Hair. Hitam black, lalu hair black. Enggak, hair bukan hair black tapi black hair. Karena susunannya kalau di bahasa Indonesia itu rambut hitam. Rambut itu diterangkan, hitam menerangkan. Tapi kalau dalam bahasa Inggris itu bukan diterangkan menerangkan, tapi menerangkan diterangkan. Kalau menerangkan itu modified, kalau diterangkan itu modifier. Sorry. Kalau diterangkan itu modified, ya. Kalau yang untuk penerangan modifier. Jadi dibalik seperti itu. Ya, ada yang lain? Mas Riko sudah masuk berpendapat. Saya mau nyoba, Pak. Saya mau nyoba, Pak. Satu-satu. Bentar. Kalau ini siapa dulu ya? Karena saya harus melihat listnya sambil. Tadi ada Mbak Nabila. Satunya siapa yang cowok? Saya, Pak. Bentar. Oh, Mas Hafizul ya. Oke. Oh, Mas Riko Firmansyah sudah. Silakan. Mas Raihan. Siapa, Pak? Oh. Mas Raihan dulu, nanti Mas Riko melanjutkan yang tadi. She is a beautiful, tall, thin, young, black-haired Scottish woman. Scottish woman. Oke. Diulangi sekali lagi. She is a beautiful, tall, thin, thin, young, black-haired Scottish woman. Oke. Thank you ya, we keep it. Nanti kita cermati yang paling mendekati siapa, yang benar siapa. Oke, kemudian Mas Riko. Ya, Pak. Thank you Mas Raihan ya. Familiar saya dengan picture-nya ini ya. Marvel atau DC ini. Oke. Mas Riko, tadi mau melanjutkan atau cukup pendapatnya? Karena tadi salah satu dari pendapatnya Mas Riko itu kita bisa belajar ya, kalau noun-nya itu di akhir, lainnya adjektif. Sebentar, Pak. 1 menit lagi. Ya, 1 menit lagi. Ya, sambil ke tadi siapa? Mbak Nabila atau siapa ya? Yang perempuan tadi. Ya, Pak. Oh ya, Mbak Nabila. Ini bukan Mbak. She is a black-haired beautiful woman. Black-haired beautiful woman. Pakai 2 ya sementara ya. Kalau pakai semua? Belum, Pak. Belum. Oke. Nah, Mas Riko nanti coba jawab setelah kita bahas aturannya ya. Coba Mas saya bantu Mas Riko. Oke, tadi. Siap, Pak. Nah, karena itu kita bahas sudah 1 menit ya. Oke, now we will reveal ya. Jadi kita belajar sambil jalan, sambil dari contoh, dari authentic sentences ya. Nah, jadi ada yang namanya adjective order, teman-teman itu ya. When more than one adjective comes before noun, kalau ada, kita punya ada beberapa segudang ini ya, untuk menerangkan dia itu seperti apa itu ada banyak. Kalau mau dirangkum jadi satu itu ada aturannya ya. The adjective are normally in particular order ya. Adjective which describe opinions or attitude. Nah, ingat. Ini kalau ada opinion atau attitude itu yang menjadi yang paling pertama. Contoh amazing. Nah, paham misalnya Mas Riko itu melihat, wow, she's amazing. Amazing itu opinion bukan ya, attitude bukan ya. Nah, itu hal untuk mengetes ini itu gampang ya, pakai subjectivity. Kalau pendapat, namanya pendapat itu antara Mas Riko dengan Mas siapa misalnya Mbak Ketut itu akan berbeda. Ya kan? Akan berbeda. Contoh dia bilang, wow, he is amazing. Misalnya kalau bilang, that's so B aja kali, gitu kan. Oh, berarti amazing itu adalah opinion dan harus pertama misalnya. Nah, tadi yang di situ kan ada apa? Nah, nanti Mas Riko coba jawab ya. Nah, dia cantik gini-gini. Nah, lo yang satunya, biasa aja kali, gitu kan. Nah, itu dengan seperti itu akan ada acuannya ya. Kalau itu masih belum bisa diukur secara pasti ya.
masih ada debatable, itu adjective. Nah, dan lain-lainnya. Nah, urutannya adalah seperti ini, teman-teman. Nanti bisa, materinya akan saya share linknya ya, untuk teman-teman download di web e-learning ya. Jadi order itu ada pertama opinion, ya, sesuatu yang berdasarkan pendapat tadi, opinion atau attitude itu yang pertama. Biasa, nggak biasa. Contoh, misalnya sholat 5 waktu, ada yang itu menjadi sebuah kebiasaan, ada yang unusual. Nah, itu kan opinion itu. Cantik tadi ya, lovely, beautiful, itu kan sesuatu yang opinion. Lagi misalnya ada expensive. Wah, ini HP ini mahal, expensive, tapi bagi orang yang misalnya karena penghasilannya 3 juta per bulan, yang lainnya penghasilannya 10 juta sebulan akan bilang, oh that's cheap. Nah, apalagi yang ada sultan flexing sekarang itu, wah that's really cheap. Nah, itu adalah sebuah opinion ya, murah banget, nah gitu. Itu kalau misalnya si Indra Kents bilang itu sebuah opinion ya. Tergantung, kalau kita aja misalnya beli bakso tusuk aja sudah ngerasa ini ya, wow that's quite expensive ya, tapi ada orang yang bilang beli mobil atau HP pun dia bilang oh that's cheap. Nah, itu beda-beda opinion ya, lovely, beautiful dan sebagainya. Lalu yang di urutan kedua itu kalau ada semua ya, nanti bisa misalnya bisa ada, tidak ada salah satu, itu nggak apa-apa, karena ini hanya mengurutkan. Kalau ada semuanya itu urutannya ini seperti ini. Kalau tentang ukuran, nah setelah itu comes to size, big, small, tall, short, nanti ada seperti itu size. Lalu ada physical quality, too thin, rough, untidy. Lalu setelah size nanti shape. Selain size, shape, bentuknya nanti datang setelah itu, setelah size ya. Round, square, rectangular. Nah, tadi kalau misal mau bilang wajahnya itu round, bulat banget. Nah, nanti urutannya setelah misalnya dia itu ganteng ya. She is handsome-nya harus pertama ya, handsome, round misalnya gitu, tapi bentuknya bulat gitu. Nah, gitu harus ada urutannya. Lalu kalau ada usia disisipi setelahnya ya. Young, old, youthful tadi yang sudah ada sebelumnya. Nah, lalu berikutnya adalah color, blue, red, pink dan teman-temannya. Lalu asalnya dia dari mana? Nggak hanya negara ya, bisa tentang lokasi tempat, misalnya Bataknis ya, atau Javanese, Manggarai, atau Papua ya, dan sebagainya. Atau Dutch, kalau negara kita sebut Indonesian, Dutch, Japanese, Turkish. Nah, origin itu tidak hanya tentang orang, nanti kalau teman-teman menjelaskan benda ya bisa. Misalnya ini ukiran dari Jepang ya, bisa untuk konsep yang sama. Jadi ini konsep ini bisa untuk people dan lain-lain ya. Cuma tema kita adalah describing people. Kita harus beranjak dari people dulu ya nanti ya. Dan materials ya, kalau ini jarang dipakai untuk people, nanti untuk benda, describing things ini bisa dipakai. Metal, wood, plastik ya bisa dipakai. Lalu ini jenis dan tujuan, itu yang terakhir ya. Jenisnya ini untuk apa? Four-sided, U-shaped, general purposes ya. Misalnya purpose-nya untuk membersih, cleaning, hammering, cooking, untuk mesin pembunuh, killing ya, killing machine dan sebagainya, itu harus ada urutan seperti itu ya. Jadi teman-teman kalau sambil belajar nanti sambil melihat catatannya, lihat ini prinsipnya, kalau sudah lama bergelut nanti udah otomatis ya urutannya itu seperti itu ya. Nah, nanti sambil lihat ya. Kita lihat di belakang ini boleh kalau masih, karena ini pertama ya, mungkin dari kita masih belum memahami ya. Nah, jadi malah sudah saya reveal ya, ini Mas Riko ya. Jadi tadi pertama apa? Beautiful ya, bersama-sama tadi beautiful, opinion ya. Beautiful jadi satu. Lalu dia itu ini ya. Oh, ada ukurannya dulu, dia tinggi kah, pendek kah? Nah, itu. Lalu bentuknya ya, thin. Lalu usianya, age tadi kan, yang. Lalu warna, warna masuk setelah usia ya, black hair. Nah, ini ada asalnya dari mana? Dari Skotlandia ya.
purpose-nya dan lainnya kan nggak ada nggak apa-apa ya. Kalau ada nanti misalnya untuk menjelaskan benda atau apa ya, itu bisa dipakai di CCP setelahnya itu terakhir ya, untuk types and purpose. Nah, she is beautiful, tall, thin, young, black hair. Nah, ini bisa di screenshot atau foto dulu supaya nanti kita bisa mengaktif activity. Ya, ada satu lagi untuk latihan ya, hal yang sama. Tadi kan pertama, nanti kedua ya. Sudah? Sudah, Mister. Oke. Nah, sekarang ini yang sedikit 4 ini ya. Siapa yang mau nyoba ya? Tinggal tadi sudah tahu prinsipnya. Pasti ini sudah bisa. Chinese, old, amazing, little, cup. Nah, what then? Nah, ini kalau ada what di depan itu bisa tanya ya. Kalau tapi nggak semua untuk pertanyaan bisa keterkejutan, surprisingly about something ya. Wah. Nah. Cup cangkir yang ini ya. Nah, sambil nunggu ya teman-teman mau berpendapat. Kadang kita ada what an amazing performance. Nah, itu what itu untuk menyatakan keterkejutan bisa. Wah, performa yang luar biasa gitu kan, itu bisa. Ya. Saya Pak. Mbak Ketut lagi, boleh? Boleh. Boleh. What an amazing, little old and Chinese cup. Chinese cup. Oke. Ada yang berpendapat beda atau sama? Thank you Mbak Ketut ya. Saya, Pak. Oke. Sama atau beda? Beda. Ya. Enggak apa-apa, silakan. What an little old amazing Chinese cup. Little old amazing Chinese cup. Oke. Ya, 2 cukup ya. Oke. Pertama itu tadi apa? Opinion ada nggak ya? Amazing itu opinion Mas Riko ya. Kan luar biasa. Enggak luar biasa ini biasanya. Sesuatu hal yang tentatif, subjektif seperti itu harus di depan. Nanti itu. Kalau Chinese kan asalnya sudah pasti asalnya dari Cina. Di sini sudah keterangannya Cina ya. Chinese dari Cina gitu. Nggak mungkin not debatable. Jadi amazing tadi yang Mbak Ketut. Ini enggak masalah, ini kan kita belajar ya. Semua activity diterima di sini. Cuma yang tepat adalah tadi amazing dulu. Lalu dari itu kan ada ukurannya tadi ya. Oh, bentuk nggak ada. Oke ya, ukuran like little ya, nggak ada bentuk. Oh, usia setelah itu ya. Old. Lalu dari mana? Dari Chinese. Nah, nanti karena masih proses pertama belajar ini dicatat saja atau nanti kan download ya sementara karena activity ini ya. Jadi itu nanti prinsipnya seperti itu. Ada opinion, size, ya quality, first, shape, age, color, origin, materials, and type and purpose. Itu bisa menjadi acuan. Nah, oke, thank you for those 2 activity ya. Oke, nah sekarang activity yang terakhir ya, karena ini kalau untuk pembelajar bahasa kita harus tahu surroundings ya. Tokoh-tokoh di sini mungkin sudah kenal ya belakangan ini ya. Ada yang nggak kenal salah satu dari ini? Saya tidak kenal, Pak. Mungkin Yang mereka mana? kenal saya, Pak. Ya, masuk ya untuk stand up comedy masuk ini. Ya, ini kalau dari the real recognition itu ada yang teman-teman nggak tahu ini, mungkin sehari-hari itu belajar buka buku referensi terus ya, nggak pernah buka media sosial, YouTube, Instagram, website, television, mungkin karena belajar terus mungkin ada. Ya, satu Deddy Corbuzier karena ini mengkaitkan dengan personality. Nanti kan ada physical appearance itu bisa gampang dilihat, tapi kalau personality kan teman-teman harus kenal dulu. Ada yang nggak tahu Deddy Corbuzier? Tahu semua ya? Ada yang nggak tahu Indra Kents? Tahu, Pak. Tahu ya. Ini checking ya, thank you. Ada yang nggak tahu Lord Dustin ini? Nggak tahu, Pak. Saya juga nggak tahu, Pak. Nggak tahu? Nggak tahu. Ya. Komedian, Pak. Pak. Obatnya suka Kasusnya lagi itu. Komedian, Pak. Ya, suka tahu. MLI. Ya, mungkin ada yang tahu, ada beberapa kecil yang tidak ya. Nanti bisa browsing Dustin Tiffany itu apa, nonton YouTube dan lain-lain itu ya.
sering diundang oleh veteran Muslim ya, sama Dedi, Vincent Desta juga sering mengundangnya, dan ya lucu ya. Tiga-tiganya itu kadang kontekstualnya bisa lucu ya, tergantung kelucuan masing-masing ya. Oke, jadi latih karena why I ask you like that? Kenapa saya menanyakan itu? Karena nanti satu lagi tadi berhubungan dengan personality. Kalau physical appearance kan you can everything about the clothes, the face, the hair, the body, the head. Tadi kan sudah bisa kita komen. Tapi kalau personality ya teman-teman nanti yang sudah mengetahuinya. Siapa yang mau mencoba? Mungkin yang sudah bisa, you can hold for a while, memberi kesempatan ke teman-teman lainnya. 3 figur di sini. Teman-teman bisa susun physical appearance, lalu personality-nya ya. He is, misalnya. He has. Dan gunakan kosakata tadi ya. Di luar tadi juga boleh, if you want to explain something. Jadi saya beri kesempatan untuk menyusun dulu, boleh. I will give you chance to arrange ya, sambil saya tunggu mungkin beberapa menit, 1-2 menit, lalu kita mulai ya. Sambil saya presensi di ini. Presensi di bilang akhirnya. Mungkin ada yang tadi 34 ya, ada 2 yang baru datang ya. Nanti bisa terlihat dari presensi. Oke, sudah ada yang menyusun? Mungkin perlu menyusun dulu. Wanna try about this? Yang mau mencoba menjelaskan? Ada? Nggak apa-apa? Sedikit-sedikit ya, di setiap physical appearance and personality boleh. Tadi Mbak Renya, Angelina sempat open mic sebentar, sepersekian detik. Kalau mau nyoba boleh. Ada? Baru merangkai, Sir. Oh, merangkai ya. Oke, saya tunggu. Good morning, Sir, and teman-teman and friends. Ya, Mbak Renya. Ini harus now I'm describes as public figures for Indra Kents. Indra Kents, oke. Indra Kents, he is handsome, tall, thin, and seorang pengusaha. You can make a stop, seperti boleh. He is handsome, tall, Thin man. thin man. Lalu stop bisa. He is also an entrepreneur gitu misalnya. Ya, he is an entrepreneur about profession. Oke, ada lagi? Kok physical appearance? Kalau enggak lanjut ke personality ya, sudah lumayan 2. Udah. Kalau personality-nya, ayo personality 1 aja misalnya. He apa gitu. Kind gitu. Kind, baik hati ya. Ya, opinion nanti ya di debate nanti di luar kelas ini ya. Boleh. Baik hati sekali ya, sampai menipu miliaran itu baik hati sekali. Pertanyaan saya tentang in bahasa ya.
teman-teman tahu ini enggak? Itu untuk personality. Makanya supaya kita mendeskripsikan secara tepat ya. Gitu. Tapi enggak apa-apa, itu hanya mencoba untuk language-nya. Oke, thank you Mbak Renya. Welcome. He is kind ya. Karena memang baik hati terselubung ya. Ya, ada juga. There is a purpose behind of it. Ya, jadi hati-hati nanti kalau sedang kalian main game online, ada yang nyawer secara online ya, seperti si siapa Desa Arab itu kan ada sesuatu tujuan udang di balik batu ya. That is a motive in behind of everything ya. That's the theory for critical discourse analysis. Jadi itu. Oke, itu hanya intermezzo. Yuk lanjut lainnya teman-teman lainnya sebelum kita akhiri aktivitas. Ada yang mau mencoba? Mbak Renya dan ya bertahap. Dan the rest of you? Ini bahasa ya. Oh, dia itu habitualize-nya, misalnya dia sering batuk. Kalau batuk bikin ngakak ya, semua orang takut ya. Tiffany. Dia orang yang lucu, misalnya itu bahasa ya, personality-nya. Physical appearance-nya dia giginya hilang satu. Nah, atau dia kulitnya sawo matang. Ya, sedang mungkin mau mengomentari physical appearance yang the current physical appearance ya. Saya nggak pakai bahasa Inggris karena ini tugas teman-teman nanti untuk latihan ya. Dia sedang memakai baju hitam dengan jas ungu misalnya. Ya, 1, 2, 1 or 2 opinions ya. I am still waiting. That's okay ya for our closing of the class. Oke, sambil saya cek. Oh, 37. Ada yang datang lagi ya? Datang mau closing ini. Mohon maaf ya, saya sudah sebentar. Yang namanya IND itu siapa? Karena saya nggak memakai link untuk presensi, tapi saya akan mencermati dari kehadiran. Jadi yang IND itu namanya siapa? Nanti saya nggak bisa. Itu Indah, Diana Indasari, Pak. Oh ya, Mbak Diana Indasari. Terima kasih. Ini temannya baik sekali ya. Sudah mau meresponkan, menjawabkan dari itu ya, Diana Indasari. Ya, dirinim ya Mbak Indah ya, besok. Bentar, saya presensi terakhir sambil ini ya. Biar saya sekalian ada di sini ya. Diana Indasari, biar tidak dan ada satu tambahan ini tadi yang hadir, makanya saya presensi ulang. Oke, kalau tidak ada, tuh nanti you can learn by yourself ya, with those Deddy Corbuzier, ya, Indra Kents, and also Dustin Tiffany samples. You can try it by your own. This is your activity, ya. The course is not just about the activity inside of the meeting, ya. No, in the credit definition SKS, definisi SKS itu kan ada belajar persiapannya, belajar di kelasnya, lalu belajar mandiri untuk activity di luar kelas. Jadi I do hope you make a little practice, ya, sedikit aja praktis dengan tadi misalnya untuk urut-urutan ya, adjective order atau dalam mendeskripsikan ya, describing those figures ya, public figures that I already gave to you ya, through that one. Oke, kalau tidak ada kita cukupkan ya di meeting ketiga ini ya. Seperti Vygotsky theory ya, dalam meniup balon ya, karena teman-teman tidak hanya mengambil mata kuliah bahasa Inggris, nanti ada banyak. Jadi sementara pertemuan ini itu teman-teman punya target
keluaran ya di setiap topik yang bisa teman-teman ambil, ya bisa mencermati tentang tadi. Sekali lagi ya, physical appearance and personality, whether this is about positive vocabulary, negative vocabulary, ya, dan quantifiers, sampai latihan ke adjective order, and then the activity to describe those three public figures. Oke, ada 36 mahasiswa yang hadir. Terima kasih sekali ya, sampai jumpa lagi di minggu-minggu berikutnya ya. Minggu depan kita akan variasi ke asynchronous ya, asynchronous meeting. Jadi saya upload materi dalam 1 minggu ya, di hari Rabu maksimal. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, terima kasih semuanya, sehat-sehat selalu ya, dan selamat melanjutkan aktivitas di hari ini ya. Thank you for your activeness ya. Terima kasih. Bye. Bye-bye. Terima kasih, Pak.